banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat umur, nikmat iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita berkesempatan hadir di rumah Haji Bambang Suwanto ini dalam rangka pengajian rutin kita, yaitu tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh penceramah kita nanti akan dapat kita aplikasikan untuk kebaikan kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita hadirkan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang istiqamah sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, tak terasa telah beberapa hari kita merayakan hari raya Idul Kurban. Tentunya mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang berkesempatan berkurban dengan menjemur bulan kurban, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang halal thayyibah, diberikan kesehatan sehingga ketemu lagi dengan Idul Adha tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Juga pada kesempatan ini tentunya saya sebagai pengurus bersama-sama dengan Bapak dan Ibu hadirin sekalian mendoakan semoga Bapak dan Ibu yang menunaikan ibadah haji di tanah Mekah mendapat haji makbul dan haji mabrur sampai di tanah air ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, seperti biasa pengajian kita ini mulai ayat 226 surah Al-Baqarah. Kepada Bapak Ustaz Munzir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma nabbihna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman
Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'minuna min nisaihim. Bagi orang-orang yang
istrinya. Ila itu bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Ini dia sumpah aku gak akan mencampuri istrinya. Ini namanya ila, bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Dalam rumah tangga itu biasa Pak, gak ada rumah tangga itu lurus terus. Suatu saat pasti ada pertengkaran. Gak ada rumah tangga yang lurus. Kalau mau contoh rumah tangga lurus itu rumah tangganya Rasulullah. Sampean bukan Rasulullah dan istri sampean bukan istrinya Rasulullah. Rasulullah yang Rasul dan istri-istri beliau yang istrinya Rasul disebut Ummul Mukminin kadang-kadang masih protes juga kepada Rasulullah. Istri-istrinya Nabi kurang sempurna apa Nabi itu? Nabi itu sempurna di dunia, sempurna di akhirat. Begitu masih juga kadang dikritik oleh istrinya. Jadi kalau istri sampean itu mengkritik sampean, jadi maklumi kalau istri sampean bukan istrinya Nabi. Nabi saja katanya ada yang jadi provokator. Masa kita ini istrinya Nabi, penguasa, penguasa, raja. Nabi itu kan menguasai Arab, menguasai Madinah, menguasai Mekah. Masa orang lain enak-enak, kita masa nggak bisa sih menikmati barang sedikit kenikmatan dunia. Protes istri-istri Nabi, protes minta bagianlah di dunia ini. Sedih Rasulullah karena dikritik oleh istri-istri beliau. Istri-istrinya kan Ummul Mukminin Pak, menjamin masuk surga. Masih juga protes. Jadi kalau istri sampean protes, gelangnya kurang besar, kalungnya kurang besar wajar. Kok nggak setingkat istri Rasulullah. Tapi yang penyelesaian yang baik ini yang kita cari. Lalu Rasulullah mendiamkan istri-istrinya. Jadi Rasulullah pun pernah mendiamkan istri-istri beliau. Rasulullah tidak menjenguk istri-istrinya. Tidak menjenguk istri-istrinya. Sampai datang keputusan dipanggil oleh Rasulullah seluruh istri-istrinya. Pilih kamu. Pilih menjadi istrinya Nabi, istrinya Rasul, atau kamu mau dunia ini. Akan kumintakan dunia untuk kalian dan kalian sudah tidak lagi jadi istriku. Suruhnya oleh Rasulullah. Rasulullah kalau nunjuk bukit Uhud jadi emas sudah saya katakan. Apapun yang diminta oleh Rasulullah diikuti oleh Allah, pasti diamini oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Istrinya Nabi, Pak, istrinya Rasul tentu kesabarannya jauh lebih tinggi melampaui istri-istri orang-orang mukmin. Begitu dibutuhkan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak minta apa-apa, kami lebih memilih engkau daripada harta-harta dunia. Kami rela memilih engkau, walaupun hidup dalam keadaan seperti ini kami rela. Kami senang hidup dalam keadaan seperti ini dibandingkan engkau ceraikan kami ini. Istri Rasulullah. Tadi yang saya katakan bahwa itu kita nunjuk jadi emas bisa ditinggalkan, emasnya diambil. Tapi insya Allah istri sampean dan istri saya enggak. Karena apa? Karena ngaji. Kalau enggak ngaji istri sampean dia enggak tahu. Makanya kalau ngaji dibawa istrinya Pak ya. Enggak mungkin sampean nasihati istri di kamar sudah mikir. Dilawan kata-kata. Begitu kita istri kita. Kenapa begitu istri kita? Karena istri kita tahu kelemahan kita. Itu loh Pak masalahnya. Ini seorang tahajud, seorang mau. Kata-kata yang menjaga bangun, nyuruh-nyuruh bangun. Makanya kalau mau nasihati harus bisa jadi contoh, bukan memberi contoh. Tolong dibedakan Pak. Harus bisa menjadi contoh, bukan memberikan contoh. Contohnya dulu, wajib sholat jangan, tapi beri contoh. Insyaallah kita akan sering menasihati istri, tapi tidak bisa menasihati diri sendiri. Nah, bagaimana orang yang meniang istrinya, bersumpah tidak mencampuri istrinya? Al-Quran memberikan batasan. Tarabbusu arba'ati ashhur
diberi tangguh 4 bulan lamanya. Jadi kalau mau melihat istri itu hanya 4 bulan lamanya. Gak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, maka harus ditentukan. Harus ditentukan. Fa'infa'u fa'inallah ghafurur rahim. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah 4 bulan kembali. Kalau mau kembali, kembali. Kalau enggak, dicerai. Kan gitu. Kalau kembali, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barangkali pertengkaran dengan pelajaran 4 bulan enggak ketemu, sudah mulai mikir, ternyata pisah sama istri gak enak. Apalagi musim panas. Musim panas sama musim hujan juga. Kalau musim panas kan nggak pakai baju Pak ya. Apalagi musim panas, nggak ada yang dikasih itu maksudnya. Tidak enak. Nah, sudahlah, saling menyadari kesalahannya, saling menyadari kekurangannya, balik ke istrinya. Itu kalau mau balik. Allah Maha Pengampun, makanya ditutup Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Barangkali ada kesilapan selama ini, waktu 4 bulan itu untuk merenung. Sudah cukup 4 bulan itu untuk merenung. Setelah direnungkan, oh istriku memang punya kelemahan, tapi aku lebih banyak kelemahannya. Istrinya juga merenung, iya. Mungkin aku ditinggalkan karena aku banyak kelemahan. Itu sudah aku nyadari. Kalau suamiku nanti kembali, maka akan kuperbaiki kelemahan-kelemahan itu. Sang suami juga demikian. Maka kalau sudah 4 bulan harus rujuk. Kalau nggak mau rujuk harus diceraikan. Harus diceraikan. Wa in azamu talaqa. Dan jika mereka berazam, bertetap hati untuk talak, untuk cerai, fa innallaha sami'un 'alim. Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Menarik Pak. Belakang penutup ayat ini kalau sampai perhatikan menarik. Kalau memang ada azab untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Apa ada dalam hati? Azab itu kan ketetapan dalam hati Pak. Ya. Setelah azab itu baru niatnya muncul. Baru niatnya muncul. Sudah ada memang pisah istrinya itu memang mau dicerai. Itu Allah sudah mendengar. Belum diucapkan, ada niat-niat jahat terhadap istrinya, itu Allah sudah mendengar. Lalu Allah juga mengetahui. Belum diungkapkan, Allah sudah tahu. Makanya istrinya dipulangkan. Sudah ada bibit-bibit mau mencerai istrinya. Sudah ada bibit-bibit mau mentalak istrinya. Makanya dari kumpulinya, itu Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kalau mau balik, Allah itu Maha mengampuni, Allah itu Maha menyayangi. Tapi kalau mau mencerai, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Coba kita lihat bagaimana ujung-ujung ayat ini memberikan tutup yang indah sekali. Dan ini bukan tutup sembarangan. Sami'un 'alim. Mendengarnya Allah itu mendengar apa yang belum diucapkan. Bahkan apa yang belum terdetak dalam hati Allah sudah mendengar, Allah sudah mengetahui. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang talak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali quru. Kalau ditalak, masa iddahnya 3 kali quru, 3 putaran suci, 3 kali haid bersih, itu batas iddahnya. Dalam masa iddah, suami boleh kembali. Iddahnya belum habis, suami boleh kembali. Dalam masa iddah, wanita tidak boleh menerima pinangan orang lain karena masih masa menunggu suaminya itu mau kembali apa enggak. Berapa lama? 3 kali suci. Bagi istri yang tidak hamil, bayang. Bagi istri yang hamil, maka iddahnya adalah setelah melahirkan. Pak, cerai itu ada cerai hidup, ada cerai mati. Bagaimana Pak kalau cerai mati? Meninggal suaminya, tetap sama. 3 kali suci.
selama 3 bulan atau dikali suci itu nggak boleh berhias yang berlebihan. Kalau sekedar mandi, sekedar pakai balung banyak itu nggak apa-apa. Tapi kalau begitu suaminya meninggal seminggu ke pasar dandanannya, masya Allah, lipstiknya merah putih, ada lipstiknya nyasar ke pipi, pokoknya keren habis. Itu tidak boleh, haram seorang wanita yang ditinggal meninggal suaminya atau ditalak suaminya selama masa iddah dia berhias berlebihan. Kalau sekedar mandi pakai bedak supaya sekedar untuk bersyukurin nikmat Allah dalam dan tidak boleh jalan-jalan kemana-mana. Ke pasar saja harus dikawal oleh mahram, tidak boleh dilepas. Itu kadang-kadang meninggal mengapa bagaimana pasar menuju harinya suami itu ke pasarnya sudah pakai pakaian yang boleh yang ibu ya, terutama ibu yang di belakang. Bu, benar Bu, benar kan Bu? Ada istrinya di belakang saya. Ini kan ibu-ibu yang di situ. Tapi bapak-bapak harus diperhatikan. Tidak boleh mencela istrinya yang telah digauli. Kalau pernah campur belum haidah, tidak boleh istri itu dicerai. Ingat, haram hukumnya istri dicerai. Apakah jatuh talak? Tetap jatuh talak. Jatuh cerai, tapi dosa mentalak istri yang sudah dicampuri dalam keadaan suci. Lumayan. Atau mentalak istrinya yang sedang haid. Kalau mentalak, tunggu dulu. Suci belum digauli, baru boleh kita. Tidak boleh juga mentalak istrinya yang sedang hamil. Tidak boleh ditalak. Bagaimana kalau jatuh talak? Sah, talaknya tetap sah, walaupun hamil tapi haram. Perbuatannya itu haram, dosa. Jadi kalau mau mentalak, tunggu dia suci, ya, tidak digauli, baru boleh terjadi talak. Aturannya seperti itu. Oleh karena kadang-kadang emosi, langsung jatuh talak ya dosa. Talaknya ya tetap jadi. Talak itu main-main atau betulan tetap jadi. Sama dengan menikah, main-main atau betulan ya tetap jadi. Hati-hati ya. Dua hal ini nikah, kok untuk main nyokong dalam dinikahkan, saksinya ada, lengkap sudah. Pokoknya dinikahkan, saksinya penonton seluruh layar TV. Itu jadi loh kan? Harus diprotes itu pada saat itu. Ya. Salah, main-main. Aku jadi kalau sama kamu itu, kalau kreditan ngomong, ngatur salah. Kalau usah nunggu sidang itu proses surat. Tapi hukum tetap hukum. Hati-hati. Untung talak itu diberikan kepada laki-laki. Bayangkan kalau diberikan kepada perempuan, perempuannya suka ngomel, sampai ditalak. Untung dikasihkan laki-laki. Kalau asal laki-laki cewek itu pakai rok aja. Laki-laki itu pikirannya dibulukan, baru mulutnya. Ya. Kalau perempuan biasanya emosinya duluan, baru berpikir. Makanya ketika Rabi'atul Adawiyah itu dilamar, Rabi'atul Adawiyah itu seorang sufi wanita yang terkenal dengan sufi mahabbahnya, sufi cintanya. Dilamar oleh ulama-ulama besar sampai Hasan al-Basri melamar. Karena dia mau beli siapa yang diterima. Yang diterima yang bisa jawab pertanyaan saya. Yang pertama pertanyaannya, kalau saya sampai nikahi, yakinkah sampean saya mati dalam keadaan husnul khotimah? Ada yang berani jamin. Ulama besar. Yang kedua, kalau saya sampai nikahi, yakinkah sampean saya bisa menyeberang Shiratal Mustaqim? Gak ada yang bisa menjamin.
Yang ketiga, kalau saya sampai nikahi, sampai jaminkah saya masuk surga? Tidak ada yang berani jawab ulama-ulama. Pertanyaan terakhir, berapa nafsu laki-laki, berapa akal laki-laki? Berapa nafsu wanita, berapa akal wanita? Maka dijawab oleh ulama, nafsu laki-laki itu 1, akalnya 9. Nafsu wanita itu 9, akalnya 1. Dijawab oleh Sofiatul Adawiyah. Kalau saya wanita, akal saya 1, nafsu saya 9, dan Anda laki-laki, akalnya 9, nafsunya 1. Saya yang nafsunya 9, akalnya 1, saya bisa mengendalikan nafsu saya dengan akal yang 1. Tapi Anda semua tidak bisa mengendalikan nafsu Anda yang 1 dengan 9 akal. Akhirnya tidak ada yang berani menikahi Sofiatul Adawiyah. Gitu Pak, kalau anak sampai dilamar orang, jangan ditanya kerjamu apa, penghasilanmu berapa, bapakmu pangkatnya apa. Orang di sana itu gitu banyak. Kalau ada yang lamar tuh ditanya dulu, gajimu berapa. Kalau ditanya, anakku kamu berbeda apa enggak, kamu perhatikan enggak sholatnya, akhlaknya kamu perhatikan apa enggak. Ini ngaji Pak ya. Kalau anak sampai dilamar, tanyai yang pertama, akhlaknya bisa bimbing anak sampai enggak. Nah baru terakhir tanya, kamu kerjamu di mana? Terakhir aja itu pertanyaan terakhir. Karena kalau dia jadi suaminya pasti dia akan mencari nafkah. Orang berani menikah itu kan pasti dipikirkan nafkahnya. Tidak usah takut, rezeki Allah yang menanggung bersama istri. Nah 3 bulan ini batas suci. Jadi kan setelah suci 3 kali suci. Wala yahillu lahunna an taktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Kenapa kok sampai 3 bulan, 3 kali suci, 30 waktu? Karena masih perlu diperiksa lagi. Setelah dicerai itu mengandung apa enggak? Ya kan? Ini apa enggak? Maka lanjutan ayat, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jangan-jangan habis dicerai ternyata hamil. Ya kan? Nah kebiasaan orang Arab jahiliyah itu kalau habis dia hamil dengan orang lain, melihat hamil, cepat-cepat cari suami. Supaya apa? Anaknya itu jelas. Nah itu kan jelas bukan anak yang mengawini terakhir. Makanya 3 bulan itu nanti sesudah 3 kali suci berarti tidak hamil. Ya kan? Kalau toh dia hamil, maka hamil dengan suaminya. Tidak boleh disembunyikan. Sudah dicerai, lalu hamil, wah ini cerai, jelas nanti dari sayangnya ini. Sembunyikan aja dari bapak baru aja yang menyayangi. Tidak boleh seperti itu. Sekarang kan banyak Pak yang seperti itu Pak. Ya kan? Tidak jelas ya. Apa ini yang mau dengan saya? Ya sudah cari aja yang mau nikahi kamu, dibiayai. Disoto Pak. Banyak. Iya Pak ya? Bapak terasa kayak itu. Bukan dunianya udah terbalik Pak, sudah terbalik. Ya benar sudah dunia. Sudah begitu. Banyak lagi kasus-kasus di Indonesia ini. Lu masa ibunya ditutup sampai 1 miliar. Iya ya? Ya. Untuk tanah 1 miliar, ibunya ditutup. Ibu kandungnya ditutup 1 miliar. Nah, nanti sudah problem yang terjadi di negeri yang tercinta. Ya karena sibuk urusan orang putih dengan Indonesia hebat. Orangnya sibuk dengan kekuasaan. Rakyatnya sibuk dengan kasus kan. Sampai-sampai orang Indonesia dimutilasi di luar negeri. Ya Pak ya? Orang Indonesia itu inilah akhir zaman itu. Ini zaman akhir Pak. Karena nggak ada lagi nabi Pak. Nabi kita nabi terakhir. Nggak ada
jalan selamat kecuali ngaji Pak, kecuali di saleh. Di dunia luar sudah seperti itu. Ayo kita perkuat pengajian. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Lihat Pak, lanjutan ayat. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika wanita-wanita itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat Pak, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa ini tidak ditulis beriman kepada Allah dan kitabnya, tapi beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena apa? Perbuatan-perbuatan kita di dunia ini tidak otomatis dibalasi di dunia. Kadang-kadang yang maksiat tambah jaya Pak. Yang maksiat tambah hebat, ekonominya tambah hebat, tambah sehat. Yang ngaji malah sakit-sakitan. Yang kelihatan gak adil kalau kita bicara di dunia ini. Tapi kalau kita yakin ada hari akhir, gak usah takut. Yang maksiat tapi tambah hebat, tambah naik jabatan, tambah banyak duitnya, itu namanya istidrat Pak. Istidrat itu bahasa Inggrisnya dipujungi atau dibujungi. Pujungi apa bujungi Pak? Kalau orangnya bujungan. Ya, diagung. Enak dihampas, mesti agung. Agung Jawa enak Pak. Ya Pak ya. Hati-hati. Kalau Anda berbuat maksiat, lalu Allah tambah-tambah nikmat Allah, hati-hati. Sesungguhnya Allah mengancam kalian dengan kenikmatan itu. Tapi kalau Anda berbuat maksiat, lalu dikasih sakit, itu peringatan dari Allah. Allah menyayangi kalian. Wah, aku biasanya ini disayangi Allah. Maksiat Allah tambah jaya, merasa disayangi Allah. Kalau Anda berbuat maksiat, lalu tambah jaya, tambah hebat, tambah sejahtera, Allah sedang menaruh Anda di ujung tanduk. Kalau sudah di ujung tanduk, ingat kejatuhannya pasti ada. Makanya ini ditutup wal yaumil akhir, karena ada hari akhir. Semua perhitungan itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Kalau sampai disakiti orang nggak bisa balas, nggak usah pusing, nggak usah ke pengadilan, nggak usah lapor jaksa. Karena apa? Kalau sampai laporkan ke pihak hukum, sekarang ini kalau sampai kehilangan kambing, sampai lapor, sampai bakal kehilangan sapi. Coba Pak, itulah hukum Indonesia. Sampai kehilangan kambing, lapor jaksa. Pakai pengacara, dia tambah kehilangan sapi, sampai kambingnya nggak balik, sampai saya bilang, sudahlah, kalau nggak bisa balas, serahkan kepada Allah, ada hari akhir. Gak usah takut, semua akan diperhitungkan di sana. Allah nggak pernah salah menghitung amal kita. Kalau kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan pahala kepada siapa yang dikehendaki. Sehingga nanti ada orang yang kaget dengan amalnya. Perasaan sedikit aja amalku, kenapa banyak banget balasannya ini lah? Terheran-heran kan? Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya sedekahnya sedikit, pasti Allah melipat gandakan. Inilah hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu. Jadi kalau masa iddah itu suaminya lebih berhak. Ya. Masa iddah, masa yang 3 bulan kan Pak ya, 3 kali suci. Suaminya lebih berhak merujuknya untuk kembali menikahinya ya, dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami menghendaki islah, jika memang suaminya ingin berbuat baik. Tapi kalau suaminya udah gak suka lagi, nggak ingin berbuat baik lagi, ya sudahlah sampai di sini.
kayaknya sudah mentok, ini harus diputuskan. Dosa kalau dia nggak putuskan. Dia kasih kesempatan. Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Wanita itu, perempuan itu harus diberikan hak-haknya. Jangan dimarahi terus. Salah sedikit aja dibesar-besarkan. Jangan. Tapi dia punya hak. Dia punya hak yang harus diperhatikan. Kalau pekerjaannya banyak, tentu kesejahteraan itu juga harus banyak. Jangan istrinya kepingin campur, tapi nggak pernah diberikan jamu. Pekerjaannya numpuk, cuci piring, cuci pakaian, sop kenikah, gentengnya bocor, baju genteng. Ya Allah, tapi jamunya nggak ada. Mestinya dirawat punya istri itu. Pada motor aja sampai merawat. Masa istri nggak dirawat? Apa yang kurang tuh? Istriku ini perlu Fatigon, berikan Fatigon. Istriku ini perlu rumput Fatimah, berikan rumput Fatimah. Jangan beli Fatimahnya. Karena perempuan mempunyai hak. Dia punya hak. Sebenarnya kan saya sudah bilang, hak istri itu adalah kewajiban suami. Kewajiban suami itu apa terhadap istri? Antut imaha idza ta'inta. Memberi istri makan kalau suaminya makan. Haram suaminya makan enak-enak, sementara istrinya makan gitu pijak di rumah. Ikan asin. Wah, luar biasa orang suaminya makan. Pulang ke rumah dilihatin istrinya cuma masak. Tidak ada belanjanya. Haram itu. Maka kalau mau teliti hadis itu, sebenarnya masak itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Sebagaimana saya katakan, masak mau dikasih makan beras. Beras itu makanan ayam. Masak, suaminya masakkan. Nggak repot kok masak sekarang. Ada magicom. Kalau sampai kaya, ya jadi pembantu. Jangan yang tua jadi pembantu. Yang tua repot nanti banget ngurusi ke dokter. Yang Seventeen, yang Black Sweet, enaknya bilang ibu-ibu ada usaha. Watak suaha lidak tasaita membeli pakaian istri. Kalau suami berpakaian, kayak suami pakainya necis, pakai jas. Ya, istrinya pakai baju apa itu namanya, daster, lepasan itu, masak itu, tidur itu, Allah, keterlaluan bapaknya ini. Maka sudah berpulang lagi. Nggak boleh Pak memberi istri pakaian kalau suami berpakaian. Kalau suaminya nggak pakai pakaian, jangan diteruskan. Pakaian juga yang bagus, pakaiannya yang bersih. Tak boleh pakaian kotor, berarti mencuci tugasnya suami. Sebenarnya itu, tapi kalau ibu-ibu nyuruh suaminya masak, nyuruh suaminya cucian, nggak kerja suaminya. Oleh karena orang Indonesia ini memang bagus, alhamdulillah, istri-istri kita itu mencucikan baju kita, memasakkan kita, dan itu pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya sangat luar biasa. Seandainya perempuan itu tidak banyak mulut, maka perempuan itu pasti menjadi ahli surga. Cuman sayang sudah dia capek, masak capek, sudah mau diampuni dosanya, terus suaminya datang ke kamar, nah, ya sudah lari, apa dia nih? Pakaiannya banyak kotor. Sudah kayak itu, belanja tipis hilang. Makanya ketika Mi'raj Rasulullah turun cerita di neraka itu banyak perempuan. Banyak perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu tidak bisa jaga mulut.
saya. Kalau sudah nasinya karo, kurang satu aja ngomong, nasinya karo, kira karo. Kan tahu juga kan. Nanti, aku juga, perasaanku, aku aja kan semuanya tahu nasinya karo. Itu diceritakan. Kalau ibu-ibu di sana tapi, ya. Di sini iya kan Bu? Atau di sana kedengaran? Ya Allah. Kalau bapak-bapak enggak, kalau apa kan? Sakit paru aja berdiam aja. Tahu nasinya karo. Kurang bisa jaga. Yang pertama. Yang kedua, kurang bisa mensyukuri pemberian suaminya. Itu penyebab masuk nerakanya perempuan. Suaminya tiap tahun berikan baju bagus, tiap tahun dikasih hadiah. Suatu saat karena bokeh gak punya duit, ulang tahun gak bisa belikan, Masya Allah, ditegurnya suaminya seharian. Padahal tiap tahun diberikan, baru sekali itu gak belikan. Jauh kami berkat. Allah, Masya Allah. Itu yang di sana, yang di sini aman karena pengajian. Ya, hati-hati. Berikan haknya wanita. Kalau perlu berikan sebelum diminta. Itu haknya harus diberikan. Berikan perhatian yang lebih besar. Berikan kasih sayang yang lebih besar. Jangan dicela kalau dia berbuat kesalahan, tapi nasihati. Istausu bin nisa. Berhati-hatilah terhadap wanita karena dia terdiri dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau wanita itu sampai biarkan bengkok terus. Coba kalau istrinya main ke tetangga sampai jam 9 gak dicari, ya, besok itu setengah 10 dia baru pulang. Bengkok, makin bengkok. Besoknya lagi karena ada mencari suami, ya, besok bisa jam 10 lama-lama bisa nginep di tempat tetangga. Tapi kalau kita mau meluruskan, luruskan dengan baik. Karena kalau dikasari, perempuan ini akan patah. Besok itu kalau masakannya asin, jangan langsung vulgar sampean. Masak asin arobe, masakanmu kok asin bener dulu aku kawin lagi kan? Insya Allah perang. Dan sampai tidak akan dimasakkan seminggu nggak dimasakkan, percaya nggak? Tapi pelan-pelan deh, alhamdulillah sayur asinnya betul dia di awal peringatan. Masya Allah, sambelnya enak, sayur asinnya enak tuh. Tapi bisa nggak? Jaraknya dikurangi. Kan enak ya? Dengan aja mas, wah kalau dipuji gitu sebulan dimasakkan sayur asam. Ya itulah, kita harus paham karakter istri kita. Jangan paksakan istri sampean kayak karakter sampean. Karena pernikahan itu bisa bertukar. Yang dulu suaminya kemarahan, lambat laun bisa terbalik, istrinya jadi pemomelan, suaminya jadi diam. Terbalik, sikap itu bisa bertukar. Walirrijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki itu alaihinna atas wanita-wanita darajah, derajat, lebih punya keutamaan. Kenapa? Karena tanggung jawab laki-laki itu lebih besar. Kalau istrinya main di luar, berbuat maksiat, misalnya keluar, suami ikut dosa, menanggung dosa istrinya. Nggak gampang-gampang Pak. Ya? Kalau istri berbuat maksiat, suami kena dosa. Tapi kalau suami berbuat maksiat, istri nggak nanggung dosa suami. Maka diawasi istrinya. Diawasi istrinya. Istri nggak sembahyang, suami ikut dosa. Ya, istri nggak sembahyang, suami ikut dosa. Suami nggak sembahyang, istri nggak nanggung dosa suaminya sendiri. Tapi ada kewajiban mengingatkan. Coba ya. Jadi laki-laki mempunyai derajat yang lebih tinggi sesuai dengan kewajibannya. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah perkasa untuk menghukum siapa yang melanggar aturannya. Tapi Allah tidak semena-mena dengan hukuman. Tidak mungkin orang yang tidak salah dihukum. Yang dihukum itu orang yang salah. Maka Allah Maha Bijaksana. Seberapa ini? Belum siapa ya? Kalau belum saya teruskan. Masih sanggup dengar Pak ya?
kalau sudah capek ngomong ya. Ngaji ini nawar-nawar aja nggak apa-apa. At-talaqu marratan. Talak, cerai yang dapat dirujuki 2 kali. Ayat ini turun karena ada kebiasaan orang-orang Arab ya, zaman dulu sebelum turun ayat ini. Perempuan itu ditalak. Lalu dia ngomong, kamu akan saya gantung. Tidak saya rujuki, tapi tidak saya cerai. Ya, apa digantung namanya? Digantung. Nanti kalau sudah masa iddahnya habis 2 bulan, aku kembali ke kamu, menikahi lagi. Setelah sehari dinikahi, ditalak lagi. Kan digantung namanya. Nah, terus habis masa iddah 3 bulan, kamu kawin lagi. Ditalak lagi, nunggu lagi 3 bulan, kamu kawin lagi. Jadi nggak ada batasnya, sehingga ada laki-laki yang sampai mentalak istrinya itu 100 kali. Coba, 100 kali, 100 kali 3 bulan, berapa bulan? 300 bulan. Mempermainkan nasib perempuan. Maka turunlah ayat ini, at-talaqu marratan. Tolak atau talak, menceraikan istri yang dapat dirujuk itu 2 kali. Ya, hanya 2 kali yang dapat dirujuk. Satu kali ditalak, dia boleh rujuk. Talak lagi, dia boleh rujuk. Fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Setelah 2 kali boleh rujuk. Sekali lagi boleh rujuk. Atau diceraikan dengan cara yang baik. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Ya, kalau sudah ditalak, ya kan? Kalau sudah ditalak, nggak boleh suami mengambil harta yang sudah diberikan kepada istri-istrinya. Ya kan? Nggak boleh diambil. Pak, kembalikan semua harta. Dulu kalong yang sudah diberikan 1 kilo, kini bilang 2 kilo, kini yang beli itu nggak boleh. Kecuali kalau takut tidak bisa menjalankan agama Allah. Nah, ukurannya itu agama Allah, Pak. Maksudnya apa? Maka istri boleh, namanya talak khulu. Istri boleh menuntut suaminya untuk ditalak. Dengan apa? Dengan membayar. Ya kan? Kesepakatan yang sudah kita cerai, harta yang dikasihkan aku itu, aku kembalikan. Berapa kesepakatannya? Misalnya emasnya 1 kilo tadi, 1/2 kilo dikembalikan. Ini namanya talak tebus. Boleh seorang perempuan mengajukan talak untuk menebus dirinya dengan membayar mungkin mengembalikan mas kawin. Untuk mas kawinnya kerbau, ya dikembalikan kerbau. Baik hukum la yuqima hududallahi, dan kalau kamu khawatir tidak bisa menegakkan hukum Allah, fala junaha alaihima fi mastadat bih. Ya, kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, talak khulu tadi. Ini apa artinya? Ini pihak ketiga sudah ikut campur. Orang tuanya campur, sudahlah, karena nggak bisa diteruskan. Biasanya kalau diteruskan bukan tambah bagus, tambah runyam. Ya, sudah istrinya diceraikan saja. Pihak keluarga sudah diceraikan, tapi karena ini dulu dikasih ini, ya silakan. Kalau bisa diberikan separuh kan.
Tapi kalau sampai jangan bikin malu. Ya, sesuatu yang sudah dimudahkan dijilat lagi. Itu harga diri. Ya. Berarti mata hutan juga laki-lakinya. Ya. Jangan Pak. Rendah itu kalau orang mulainya cuma harga. Tilka hududullah, inilah hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah melampaui batas. Namanya ta'adda hududullah. Dan siapa yang melampaui batas-batas ketentuan Allah, faulaika humul zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Saya kira saya tidak bisa melanjutkan. Tapi ini dilanjutkan Pak, ini sambungannya mengenai ini. Ya Pak ya, minta satu ayat lagi ya, karena nanti supaya satu paket. Paling talakoha. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, salah tahilul lahu min ba'du, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya, bagi si laki-laki suaminya, bekas suaminya tadi tidak halal itu. Itu namanya talak bayu. Tidak halal bagi laki-laki, tidak bisa lagi diwujudi. Min ba'du sesudahnya, hatta tangki hazau dan ghairah, kecuali dia menikah dengan orang lain dulu. Jadi sudah tidak bisa lagi kembali kepada suaminya yang pertama. Dia menikah dengan orang lain dulu, hingga menikah dengan orang lain. Baru terlaporkan. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, fala junaha alaihima ayataraja'a, maka tidak mengapa, tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami istri yang suami pertama tadi dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Jadi kalau sudah talak itu kan ada talak raj'i, talak yang masih bisa kembali. Satu, dua itu masih bisa kembali. Nanti dua, kalau kembali kemudian talak lagi, itu talak baik. Yang ketiga talak baik, tidak boleh kembali kecuali istrinya menikah dengan orang lain dan mohon maaf dalam tanda petik sudah dicampuri oleh orang lain itu. Kalau menikah dengan orang lain lalu dicerai dan dicampuri, itu belum bisa lagi. Maka tidak boleh juga orang mensiasati senang dengan istrinya, tapi sudah ditalak 3 kali, talak balik. Wah, saya apa mau kembali bingung, nyewa orang. Kawinlah biniku, tapi ceraikan. Kamu boleh sekali aja lah. Pesen-pesen tidak boleh. Makanya jangan gegabah cerai. Ini cerai gampang cerai, sudah talak balik bingung. Sayang lah. Nah, temennya semua dikain jangan diapa-apakan, nggak boleh, harus diapa-apakan. Sudah dicerai, baru boleh kawin lagi dengan suami yang pertama. Idah lagi Pak, idah lagi. Kalau masih masa idah, temannya bisa pulang, malam juga. Kawin di sini pulang, tapi kata sekalinya dicampur, harus dicerai. Oh, gampang aja, mandi bilang. Dikawin ini, dicerai, nunggu idah kan? Belum idah, balik lagi ini, nggak bisa. Nah, aku masih balik, kurang. Bayar lagi. Harus juga sampai kalau masih idah, masih ketemu istrinya yang kedua, suaminya yang kedua, nggak boleh belum dicerai. Karena suaminya masih lebih berhak. Karena hati-hati. Ini namanya sudah umur. Nah, ini Pak, kemudian yang bisa diterangkan. Kalau ada pertanyaan silakan Pak. Ini memang di mana ayatnya kayak gini? Silakan Pak. Sesuatu bukan. Komitnya mana? Maksudnya Pak, jauh dari sumber ini. Jangan yang sulit-sulit banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah cerai. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau dia dalam keadaan emosi, ada marah, kalau mengatakan kepada istrinya, kamu bercerai. Itu katanya belum masuk akal, belum masuk akal. Tapi kalau dalam
keadaan tenang, lalu kita mengatakan ikhlas Israel, kalau katanya masuk pasal tadi ya, yang mana kira-kira bisa ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Saya mengikuti pendapat cerai itu nggak boleh main-main. Main-main itu jadi, betulan juga jadi. Memang kalau pendapat pengadilan agama gitu kan. Kalau tidak diputus oleh agama, pengadilan agama belum cerai walaupun dicerai. Cerai walaupun sadar atau nggak sadar. Kalau pengadilan agama belum memutuskan, maka itu masih istri yang sudah berkali-kali mencerai tadi. Itu kan formalitas, Pak. Maka ada memang pendapat kalau nggak kesadaran, mencerai dengan kesadaran, maka tidak jatuh talak. Mana ada Pak orang mencerai itu punya kesadaran? Kadang-kadang jarang lah, ada tapi jarang. Makanya kita nggak cocok. Kita kalau nggak punya anak kayaknya. Kita coba yuk, kamu kalau sama orang lain, saya kalau sama orang lain, kita cerai dulu. Itu dengan kesadaran. Yang itu 1001, Pak. Yang banyak itu bertengkar, lalu keluar kata-kata cerai. Dan menurut saya itu sudah jatuh talak. Saya mengikuti pendapat yang keras. Itu masuk real, Iya. Real. Iya, tapi niatnya itu sudah terlasatkan, Pak. Dilasatkannya itu sudah keluar. Bahkan nggak perlu ada saksi. Saksinya Allah. Sampai di dapur seorang suami dengan istri tengkar, dasar kamu. Langsung dicerai, jatuh. Atau begini, kamu kalau aku jengkel, kupulangkan kamu ke orang tuamu. Tapi dalam hati Allah malah tahu niatnya memang mau diceraikan. Cerai itu. Bahkan dalam kitab salam, kitab kununya salam, itu kalau main-main misalnya dia ngantar ke pasar. Ya, istrinya ada di pasar, tahu istrinya ada di pasar. Orang sepasar itu pun cerai semua. Dia tuh cerai, Pak. Tapi ya, karena kurang kerjaan. Kalau dalam hati sama nggak? Berat, kalau belum terucap, Bu. Ini juga saya pendapat ini. Jadi kehati-hatian. Ya. Kita lebih baik memakai hukum kehati-hatian. Imam Syafi'i itu lebih hati-hati. Ya, rujuk tapi sudah jatuh satu. Nah, ya. Dan juga karena sudah tahuan. Sekarang sudah tahu bertobat kan. Tobat kita ampun kepada Allah karena sudah tahuan nambah. Mohon maaf. Jadi besar sudah. Artinya sudah. Ya ini hajinya sudah tua, jadi terjadinya sudah. Tapi tidak apa-apa. Allah maha menerima tobat. Tidak usah takut. Tidak tahu, Pak. Orang tidak tahu itu enak, tapi tidak enak juga. Tapi ditanya kan, jawabnya saya tidak tahu bumbu ikan. Dijawab gitu nanti, tidak tahu, sekarang tidak tahu, apa nggak belajar. Alhamdulillah kita sudah belajar. Terlepas jadi tanggung jawab kalau sudah belajar begini. Kalau nggak tahu, nggak mau belajar, itu yang salah, Pak. Ada lagi, Pak? Silakan. Ibu-ibu, silakan ibu-ibu, kasih hak ibu-ibu. Ya, monggo. Betul, betul. Silakan, Mas. Nah, ini yang muda-muda ini. Saya tanya dulu, sudah punya istri? Belum. Alhamdulillah. Belum. Bagus ini. Belum punya istri, nanya pada. Ini saat yang ingin saya tanyakan, kan dari tadi ceramah itu bagaimana tidak hidup antara suami dan istri kan. Iya. Nah, bagi kita kaum muda mudi itu bagaimana cara mengendalikan perasaan kita yang cepat ingin punya istri ataupun suami gitu kan. Iya, baik. Assalamualaikum. Dalam hadis dikatakan ya mahsyarus syabab, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya menikah itu lebih memelihara pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih memelihara kehormatan. Dalam tanda kutip ya, kehormatan. Saya terjemahkan kehormatan. Lebih memelihara pandangan mata dan kehormatan, mengendalikan kehormatan. Failahnya stati, kalau kamu tidak mampu, fa'alaihi bisawun, maka adalah kamu puasa.
Kalau belum mampu lahir dan batin, ya, kalau lahirnya mungkin mampu, batinnya mampu, lahirnya yang belum mampu, bersabar. Tapi kalau sudah nggak kuat, nggak apa-apa menikah aja, nggak dilarang menikah, karena menikah itu asal hukumnya mubah, boleh. Dia bisa menjadi wajib kalau sudah mampu dan tidak bisa mengendalikan dirinya, maka menjadi wajib. Kalau dia mampu tapi bisa mengendalikan dirinya, menjadi sunnah, ya kan? Menjadi mubah kalau dia mampu mengendalikan dirinya, ya kan? Kemudian punya kemampuan tapi belum ingin, tapi menikah boleh, sementara tidak menikah mempersiapkan segala sesuatunya boleh. Menjadi makruh nikah itu, ya, kalau belum mampu, tapi dia sanggup mengendalikan dirinya, menjadi makruh. Belum mampu saya ini, tapi saya sanggup mengendalikan diri saya, mas. Menjadi makruh. Menjadi haram nikah itu kalau tujuannya untuk menyakiti lawan jenisnya atau istrinya. Kalau nanti kulit air ambil katanya, wah airnya kan kaya, bapaknya kan kaya, karena kalau sudah mati, kalau kata mati dan mati ya itu haram hukumnya. Jadi tergantung. Jadi bagaimana yang muda-muda ini kalau mampu silakan. Nanti Allah akan mengkayakan. Ya. Allah akan memberi kekayaan daripada berbuat zina, daripada mengumbar pandangan mata. Kalau memang sudah tak kuat, punya kemampuan dikit-dikit silakan. Nanti kita semua bisa jadi saksi. Undang aja anggota majelis insya Allah datang. Kalau perlu di sini acaranya. Paskan malam Kamis, jadi tidak usah konsumsi. Nanti saya yang nikahkan. Loh, kurang apa kan harus dikasih gitu yang muda-muda. Kalau sudah ada kejadian satu, insya Allah pemuda-pemuda bakal ngaji di sini semua. Itu jawabannya. Saya pikir Bapak yang sudah malam, juga besok harus mempersiapkan pengajian di masjid. Masih ada Pak? Ada ya? Mohon maaf karena ini tadi banyak ayat, biasanya satu dua ayat ini banyak sekali memang perlu banyak. Kemudian yang hadir dirahmati Allah, dicukupi rezekinya dengan rizki halalan, tayyiban kathiran mubarakan, tidak meninggalkan majlis ta'lim ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan tidak meninggalkan dunia kita dalam keadaan kesemua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ni'amahu wa ilahi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما. اللهم لا تدع ذنبا الا غفرته وعيبا الا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة
لا إله إلا الله